Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintah yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan sebagai sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah, jatuh bangun Kabinet Pemerintah di Indonesia terjadi. Namun, pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD, sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR, MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintahan mengeluarkan maklumat pemerintahan pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat, inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. 3. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada, serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastромidjo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Namun, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harap. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah. Pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap.
Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955, dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 19 Desember 1955. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.